Nah, ketika Edis mengatakan, saya simak banyak videonya, bahwa Yesus itu punya Tuhan, itu dia soroti dari sisi natur manusianya Kristus, bahwa Kristus memang pasti punya Berarti Tuhan. kamu pro dengan Edis gitu ya? Iya, kenapa? Nah, tunggu dulu Bang Rudi. Menurut doktrin GKI, apakah Yesus itu bukan Tuhan? Sebentar, Lai. Kalau jurusan ini urusan saya. Sebentar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini astagfirullah. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana header-headernya Edis baku hantam dengan bom dan juga Rudianes, dan lucu sekali ini kawan muslimin, lucu sekali, makanya saya mau tertawa. Astagfirullahaladzim. Aduh, tapi memang Rudianes ini orangnya gigih ya. kalau si bom saya ragu, sebentar lagi juga minta maaf itu ya, karena donasinya kurang. Kalau bom memang murni cari donasi, berbeda kalau Rudianes. Kalau Rudianes memang pemberani, konsekuen ya, konsisten. Hilang donasi tak masalah katanya. Tapi kalau bom ampun ya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Karena inilah 300 bisa 300 400 lah bisa sudah. Ya teman-teman, tolong follow ya, tolong follow Lai Rudianes ya. Ini senior ini. Jadi Lai Rudi ini silakan. Bom ya, si RK kan sekarang jadi baperan kata dia ya. Dan dia menyatakan mundur itu memang dari kegelisahan hatinya. Saya merasakan kegelisahan hati dia. Kenapa ya? Karena saya pelajari orang-orang Kristen itu sekarang sudah beralih jadi oten. Oten itu saya definisikan adalah orang-orang Kristen yang pengikut Edis yang tersesat. Kenapa saya katakan demikian? Begini, coba kalian perhatikan baik-baik. Kalau nama Yesus dihujat, yang ada di dalam diri kita kan damai sejahtera. Tapi ketika nama Edis disebut, banyak orang-orang kemasukan setan dan menyerang orang-orang yang menyatakan nama Edis dengan sembarangan. Itu diserang habis-habisan. Apa bedanya dia dengan orang-orang dari seberang sana ya, orang-orang terdahulu itu? Keduanya mempunyai kesamaan, yakni apa? Sama-sama tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Semua orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, di dalam dirinya itu hanya ada amarah. Kalau junjungannya disebut namanya dengan sembarangan, maka mereka akan marah membabi buta dan menyerang orang itu. Tidak penting. Jadi pikiran mereka ini kalau RK bilang seperti zombie. Kalau saya bilang memang herder betulan itu. Cuman yang sekarang ini sudah kena rabies. Nggak herder biasa aja lagi, sudah kena rabies. Nah, itu yang apa aku sampaikan pertama. Begini sang debater. Aku mau tanya nih. Mana lebih kuat, suara Yesus atau suara Elon Musk? Lebih kuat suara Pak Bom di ruangan ini. Janganlah sebentar lo. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Dewi Sianturi. Aduh, Ibu kemana saja Bu? Makasih ya, terus memberkati Bu. Pas Pak Bom lagi ada butuh. Makasih ya Bu Dewi Sianturi. Bu, makasih banyak, terus memberkati pelayarannya Bu. Selamat hari Minggu. Makasih Bu ya.
Ya teman-teman, terima kasih banyak ya yang mendukung Pak Bom Bom. Yang mau masalah RK ini silakan hubungi Pak Bom Bom. Nanti Pak Bom sampaikan, oke? Keluhan-keluhannya, oke? Yang pendukung RK silakan hubungi. Oke, lanjut. Ya, kalau di TikTok saat ini aku sulit melawan dia. Kenapa? Di TikTok ini kan pengikut dia banyak sekali ya, dan dia orang tuh nggak main sportif untuk melawan satu sang debater. Mereka tuh main report ya. Dan uniknya si Edis bilang gini, sang debater tidak mampu melawan Edis. Dia aja tidak berani debat sama aku, tapi berani mengatakan tidak mampu melawan. Jalannya dari mana? Ya. Nah, kemudian kalau di YouTube, puji Tuhan, tadi saya live, ada herdernya beberapa ekor, udah keluar semua, nggak sanggup melihat kebenaran bahwa mereka itu sudah dirasuki iblis. Di dalam nama Edis sekarang itu ada nama iblis. Ada iblis. Kenapa? Kalau nggak percaya, coba siapa aja yang di sini punya akun, buatlah sesuatu yang menyebut nama Edis dengan sembarangan. Percaya kalian akan diserang herdernya itu. Karena begitu mendengar nama Edis, otak mereka bekerja dan iblis masuk. Mereka nggak sadar bahwa sekarang iblis menguasai mereka. Padahal mereka mengaku Kristen. Kalau Kristen itu, dia ada apa? Kasih musuhmu, ampuni, maafkan, doakan, dan segala macamnya. Mereka ini tidak bisa lagi dibilang Kristen, Pak Bom Bom. Sudah menjadi oten. Makanya kelakuan oten ini sama dengan kelakuan Oniripa, Zuma, dan lain. Sama-sama nggak percaya Yesus Tuhan. Kelakuannya sama. Tukang hujat, saling-saling hujat, serang-serang hujat, berlebih-lebihan hujatnya ya. Kemudian herdernya ini nggak mau tahu. Jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Karena herder akan menggigit. Silakan Pak Bom Bom. Iya, jadi gini, Lai. Aku lihat ini, kan Lai lihat aku kan, selama 7 tahun aku 2 tahun di Yusuf Manubulu, 5 tahun Lai suruh aku keluar kan, betul nggak Lai? Biar kita kesaksian sedikit. Lai yang bilang saya, Pak Bom Bom, keluarlah. Keluar aja. Iya, nanti aku yang kasih besarkan YouTube. Jujur teman-teman semua hadir ya. YouTube saya itu pertama yang kasih besar tuh Lai Rudi. Aku kesaksian ini. Yang ngajar saya berislamologi untuk supaya jangan sampai begini bla bla. Tetap puji Tuhan sampai sekarang nih saya masih ada ini. Kalian masih lihat kan? Nah, anak Batak melawan Lai Rudi itu anak buahnya, murid itu, Edis, murid. Termasuk saya juga. Murid dalam arti bukan mengajari tapi berapologet ya. Karena beliau ini kan sang debater ini senior ya. Dia cara kita berapologet supaya bagaimana cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini kita harus berikan tepuk tangan. Kenapa saya bukan apa? Tapi saya akui, Rudi Yohanes ini kan dia senior. Dia sudah turun ke lapangan sampai lawan Insan Mokoginta. Bagaimana dia ini? Ini orang ini yang hanya ngomong cuap-cuap di layar, tidak pernah turun ke lapangan. Jangan ikuti, ya. Mulut besar saja. Lihat orang yang bukannya saya banggakan, tapi Lai Rudi ini, saya meskipun saya lebih tua, ya, saya kenal Bang Rudi ini, tapi kita masuk di bawah layar ya, masih 2012 itu saya jarang ya. Saya jarang karena pelayanan, jadi saya jarang bermain di Facebook. Tapi dia tahu saya siapa. Nanti cara-cara saya punya berdialog, Lai Rudi tahu nih lah ya. Setelah padu bulu, Lai tahu. Oh ini Pak Bom Bom ya. Yang dulu janggal ya, cara berdialog orang sudah tahu secara biblika. Tapi menyerangnya saya nggak pernah menyerang. Saya nggak pernah menyerang waktu saya di Facebook ya. Jadi saya bertahan saja. Saya bertahan menjawab Alkitab secara biblika. Jadi teman-teman, Lai Rudi ini yang membuat saya sampai saya bikin YouTube sendiri ya, sudah 5 tahun. Dia ini yang mendukung saya secara berapologet. Menyerang, mempertahankan iman, berikanlah orang bertanya sama kita 1 jam atau 2 jam. Nah 2 jam itu kita berdebat, 1 jam mereka bertanya, 1 jam kita bertanya mereka. Itu namanya apologet. Ya, bukan hujaters. Nah sekarang coba kalian lihat, kita ini tetap bertahan, kita mau diinjak apa. Saya yakin nanti kita diserang lagi nih. Ya, saya nggak peduli, datang cari saya di sini. Datang, cari saya di sini. Ya, kau jangan ngomong-ngomong di layar. Nggak usah, kalau mau berdebat silakan kita berdebat, bawa ilmu aja. Nggak usah, ya, bawa ilmu aja. Open kamera, lawan saya ya. Nggak usah tutup kamera, bagi saya itu kau pakai rok aja lah. Nggak usah pakai celana ya. Ya. Perlu kalian ketahui ini ya, kalau ada di antara sini herder-herdernya di, perhatikan baik-baik.
Andai kata Edis mengeluarkan sebuah ucapan, wahai herder-herderku, minumlah kencing babai, kalian akan sehat. Pasti mereka akan ikuti. Dan kalau kita tentang, mana benar itu, kita akan dilawan. Apa buktinya? Sedangkan salib aja jalan dari iblis katanya, rencana iblis. Si RK hanya ingin menjawab, diserang habis-habisan. Mereka nggak sadar bahwa saat ini mereka itu sudah di dalam nama Edis ada nama iblis. Karena setiap orang menyebut nama Edis dengan sembarangan, mereka terpancing emosi dan barbar menyerang siapa saja. Saya sudah perhatikan itu Pak Bom. Sementara kalau penggemar saya dihina-hina segala macam, mereka anteng itu. Kenapa? Ada roh Kristus di dalam diri saya, nama saya. Makanya penggemar saya tidak ada marah-marah menyerang si Edis barbar, nggak ada itu. Tapi kalau si Edis, siapapun kalian mengucapkan nama Edis dan pengikutnya mendengar, mereka itu seperti terhipnotis, emosinya meningkat, iblis masuk ke dalam diri mereka, langsung menyerang orang. Di YouTube saya tadi sudah saya jelaskan itu, mulai banyak tersadarkan. Di Facebook juga mulai banyak tersadarkan. Cuman TikTok saya belum bisa karena tanggal 24 baru bisa ya. Mereka serang habis-habisan. Yang akun Karpidol mati berdiri, yang langsung saya ganti akunnya ke sang debater itu. Mati berdiri ya? Itu langsung di-report. Iya mati berdiri Pak Bom. Gak bisa diapa-apakan lagi. Lah kan? Tunggu. Sang debater, jangan jadi provokator. Jadi gini. Sebentar. Nopik Islam Kristen? Salam Pak. Maaf. Bapak Islam apa Kristen? Kristen Pak. Kristen dari mana? Protestan atau Katolik atau apa? Protestan. Oke, Protestan ya. Ya. Oke, Anda mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Pak? Ya. Oke. Anda mengaku bahwa perjanjian lama tidak usang? Tidak. Kalau ada yang mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan dan perjanjian lama sudah usang, apa menurut Anda? Kesimpulan yang bodoh saya bilang, karena perjanjian lama itu mengikut berlanjut loh, suatu kisah. Benang merah yang tidak bisa putus. Betul. Kalau ada orang yang mengatakan perjanjian lama sudah usang, Yesus bukan Tuhan, menurut Anda itu ajaran benar atau salah? Salah Pak. Oke, apakah Anda mau mendukung orang-orang kayak begitu? Tidak. Oke. Karena Tuhan saya itu Baik. tertunggal adalah. Gen Kru tolong buka Matius 18 ayat 6. Kita baca dulu ya. Matius 18 yang tadi RK bilang. Sebentar ya, supaya enak ya. Gen Kru, tolong Matius 18 ayat 6 dan 7. Bentar ya. Oke. Saya baca Pak ya. Perikopnya apa judul perikopnya? Siapa yang menyesatkan orang? Oke, kita lanjut. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini dalam bahasa Yunani itu nephios. Sebenarnya terjemahan di sini bayi. Bayi itu orang yang nggak tahu apa-apa. Oke? Yang belum tahu apa-apa. Jadi barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Berarti dibuang ke dalam neraka. Oke? Sebentar. Ini firman Tuhan. Kalau kau Kristen kau dengar. Ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi intinya firman Tuhan di sini, siapa yang menyesatkan itu celaka. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Manusia kita cintai, kita sayangi. Tapi penyesatan harus kita lawan. Nah, coba kita baca di Lukas 17 ayat 1 sampai 4. Nanti kita baca ayat 3-nya aja. Lihat ya, ini kelas sama aja. Perhatikan ya. Ayat yang ketiga sama ini ayatnya, tapi ada Lukas lebih lengkap. Nah, jagalah dirimu, ayat 3 ya. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Nah, kita tegur ini. Rudy Yohanes, RK, Pak Bomong, kita tegur. Saya saudara kita. Jagalah dirimu jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia.
Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Sekarang ada penyesalan nggak orang-orang itu yang kita tegur? Bahkan ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Betul nggak pasang debater? Makanya kita menegur, ya. Kita menegur. Paham ya Pak ya? Nah, sesuai dengan penjelasan Pak Bom ini, apa salahnya Edis TV coba? Apa salah? Oke, jadi begitu ya. Jadi siapa namanya nih Pak ya? Silakan mau sampaikan apa yang kau mau sampaikan, Nopik, silakan. Jadi Silakan. gini loh Pak, kita Ya, itu silakan. bersatu dalam Tuhan. Jadi jangan saling ada kontok-kontokan kalau itu. Jadi Tunggu ada dulu sebentar miskomunikasi. Pak, Tuhan yang mana? Sebentar dulu Pak Nopik. Saya selalu dikatakan orang kita seiman, kita satu dalam Tuhan. Tuhan yang mana? Karena Edis tidak percaya Yesus adalah Tuhan, sementara saya percaya Yesus adalah Tuhan. Jangan Bapak katakan saya seiman dengan dia. Najis bagi saya, seiman dengan orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kapan Sementara ada saya percaya Yesus adalah Tuhan. Kapan statement Edis tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Oke, saya kasih tunjuk ya. Oke. Mau saya kasih tunjuk Pak? Tunjuk Pak Bom. Silakan. Silakan nanti Anda berkomentar ya. Boleh ya? Sebentar saya buka dulu sebentar. Lai, lu bicara dulu, Lai. Aku kasih tunjuk, Lai. Aku buka ini dulu. Lai, bicara dulu, Lai. Pertama kali Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu dulu kan di Skype. Banyak orang nggak paham ya. Makanya aku bilang, hati-hati kalian terhadap Edis ini. Mulutnya itu manis. Nah, sekarang dia mengulangi lagi. Yesus punya Tuhan, videonya ada. Yesus bukan Tuhan, videonya ada. Bahkan dia pernah berdiskusi dengan Sinandar, tahun 2023 itu diucapkannya. Dan 2021 saya di WA dia. Sayang saya nggak bisa buka kamera ya. Kalau buka saya jelaskan. Dia bilang, barang siapa percaya Yesus adalah Tuhan, itu adalah oneness. Paham ya? Silakan Pak Bom. Googling aja dapat itu. Di situ kan mengatakan definisi dari Tuhan itu apa sih? Kalau aku mau Coba, inilah contoh orang Pak Bom yang pelin-pelan. Tadi dia mengaku Yesus Tuhan. Sekarang dia mengatakan definisi Tuhan itu apa sih? Berarti dia meragukan satu definisi Tuhan yang dia katakan tadi Yesus adalah Tuhan. Inilah sudah banyak orang teracuni oleh ucapan iblis Edis. Makanya setiap orang mengucap nama Edis, banyak orang yang kemasukan roh jahat. Dan pasti akan menyerang. Silakan. Ya, Bapak, menurut Bapak Tuhan itu apa, Pak? Tuhan adalah sembahan, di mana kita tunduk patuh. Oke, coba kita buka ini bentar ya. Menurut Bapak bagaimana? Bapak dengar ya? Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Tercatat di dalam teks itu kalau dia punya Tuhan. Menurut Bapak Yesus punya Tuhan nggak? Punya Pak, karena dia tunduk patuh. Oh, Yesus punya Allah, Tuhan. Dia tunduk Oh, Yesus patuh punya dan Tuhan ya? Dia Oh, tunduk pada mantap. Allah, Bapak. Saksi Yehova berarti kau ya? Nah, kita buka lagi nih. Saksi Yehova ini kita hadapi nih. Iya benar. Makanya aku bilang Pak Bom, udah banyak orang otaknya dicuci oleh si Edis. Saya percaya jadi dia mengatakan Yesus Tuhan. Sekarang dibalikkannya Yesus bukan Tuhan. Ah ini ngerinya orang-orang seperti ini. Hati-hati. Sudah kecuci, sudah cuci. Sudah kecuci dia. Oke. Nih, kau nonton ini lagi nih. Bentar ya. Benarkah ada perjanjian baru dan perjanjian usang? Yesus itu disunat apa tidak? Ya, Kenapa orang Kristen tidak disunat? karena orang Kristen mengikuti perjanjian baru. Ya, kenapa ada perjanjian lama dengan perjanjian baru? Karena perjanjian yang lama sudah usang. Itu perjanjian lama sudah usang. Betul ya? Kamu dukung lagi ya?
Yesus punya Tuhan ya. Kamu setuju ya, Yesus punya Tuhan ya? Ya, ya, Betul ya? ya. Siapa ngajar kamu? Jadi gini, Pak. Kalau Ini Yesus saya ajar kamu. Saya ajar kamu. Di mana ayat Alkitab Yesus punya Tuhan? Gini loh, Kamu selalu ikuti saya belajar Allah Tritunggal kah tidak di sini? Hah? Kamu ngerti kata Tuhan nggak? Tuhan itu bukan sang pencipta, penguasa, pemilik gelar. Itu namanya monogenis Allah. Nih kau lihat ini, saya ajar kau nih. Nih, kau lihat ini, kau belajar. Kok Yesus punya Tuhan? Kau belajar Tritunggal tuh di sini. Nih, kau belajar yang Allah Tritunggal di sini nih. Kok Yesus punya Tuhan? Nih, kau belajar ini. Firman ini apa menurutmu? Firman ini apa? Firman ini apa? general. Salah, firman ini logos. Logos itu daya cipta, pikiran, hikmat, kecerdasan Allah. Firman ini yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus ini yang berkata, namanya remata. Apa hakikat Allah? Ini Allah lingkaran nih. Nah, saya bikin ya, kau lihat ini ya. Nih, kau lihat ini. Pada mulanya adalah logos, adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, dan firman itu adalah Allah. Dia Allah. Tuhan itu merujuk kepada Yesus ini. Kemanusiaannya firman ini menjadi manusia. Dia Tuhan. Dia Allah. Ya, dia Allah. Allah karena hakikatnya Allah. Dia satu dengan Bapa. Makanya Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Ini Allah. Nih lihat ini, aku kasih tahu nih. Ini Allah ini, lingkaran ini. Yang kita panggil Bapa. Di dalam diri Bapa berdiam, ini firman. Dan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Nafas kehidupan Allah. Nafas kehidupan Allah yang menghidupkan segala ciptaan. Manusia, hewan-hewan, semua. Makhluk hidup, nafas. Ada udara sekarang ini. Inilah Roh Kudus. Menghidupkan nafas hidup Allah. Kau belajar Tritunggal di sini, saya kasih lihat ini data nih. Ini. Di sekolah teologi itu semua ini nih, belajar. Ini. Belajar di sini. Bapa, firman, Roh. Yesus mana masa punya Tuhan? Dia Tuhan, dia Allah. Aku dan Bapa satu. Belajar di sini ya. Jangan belajar di yang apologet odong-odong. Aku dan Bapa satu. Satu apa hakikat? Namanya monogenes. Ya, monogenes. Nih, kau lihat ini. Allah Tritunggal. Kau lihat ini. Masa Yesus punya Allah lagi, Tuhan lagi? Nih, Allah hakikat, mono. Genes. Genes itu jenis. Ini hakikatnya Allah. Yesus dan Bapa hakikatnya Allah. Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Sama, Bapa bukan Roh Kudus bukan anak, bukan Yesus. Yesus bukan Bapa, itu Tritunggal. Tapi hakikatnya satu. Bagaimana Tuhan lagi, punya Allah lagi? Nggak bisa, itu saksi Yehova. Dia satu, paham ya? Sudah paham? Kok kemana? Kenapa kau lari? Aneh-aneh aja kamu tuh. Jangan lari. Jangan jadi otak on. Belajar Tritunggal tuh di sini. Belajar di sini ya. Lidah api kau naik. Herder, botol-botol. Dengar ya. Tritunggal, kata pribadi. Pribadi dalam teologi kekristenan. Bukan pribadi macam saya dengan sang debater. Dengan Gen Crew. Bukan. Pribadi itu mendeskripsikan kebagaimanan Allah. Tarina ya. Ada penggemar Edis naik sana. Tarina ya. Ada penggemar Edis naik sana. Sampai di sana dia menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Dia memetik ayat Alkitab dari saksi Yehova. Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka dia adalah suatu Allah, tapi huruf kecil.
Makanya banyak orang di sini sudah menjadi sesat. Jadi saya bilang Allah huruf kecil itu di dalam terjemahan Alkitab apapun itu merujuk kepada sesembahan lain atau berhala atau apalah, atau apa namanya ya, pokoknya sesembahan lain lah ya. Jadi apakah Yesus ini sesembahan lain? Kan menjadi rancuh bagi kita kan. Atau apa ya, apa istilahnya Pak Bobo? Aduh lupa aku, kalau sesembahan lain itu bukan berhala. Ilah lain, ilah lain. Ya. Ilah lain. Sesudah itu yang parahnya si Edis berbicara dengan Yusuf PA. Dia bilang gini mengenai Mazmur berapa itu yang mengenai sidang Allah. 82. Dia menjelaskan bahwa di situ ada Allah satu, ada Allah dua. Ketawa lah kuliahnya. Dan ini oleh herder-herdernya diimani saja, diikuti. Makanya aku bilang, andai kata si Edis memunculkan sebuah pernyataan bahwa minum kencing babai itu bisa menyehatkan, pasti pengikutnya akan minum kencing babai. Dan ketika kita tentang, tidak ada anak babai mau meminum kencing induknya. Penggemar seri herder seri sini yang sudah rabies ini pasti akan menggigit siapa saja yang menentang hal itu. Jadi sama persis ya. Silakan. Ya, teman-teman, mumpung ada penonton banyak ya. Sekarang ini apologet Kristen ini goncang. Apa kata Rudi Yohanes benar? Sebelum RK undurkan diri, Lai Rudi sudah mengatakan di Katolik cuma 2 pendebat yang menonjol, RK dan Yosef. Betul nggak, Lai? Dan nanti akan diserang. Betul, ada videonya, saya nonton video lamanya. Berapa bulan lalu itu? 2 bulan kalau nggak salah. Sekarang RK sudah undurkan diri. Lama-lama nanti Yosef. Nanti lihat. Kemarin Oki sudah telepon saya, sang debater. Itu lagi sudah mundur diri. Ya, mundur diri lagi. Kenapa? Itu sudah. Jadi kalau nggak saya, kalau mau serang saya silakan. Tapi saya cuma kasih saran, datang ke sini Kak. Jangan cuma mulut-mulut di kau punya channel, datang ke sini. Berdebat bawa ilmu, baru open kamera lawan saya. Kubal Bali. Setelah itu kau datang di Manokwari sini. Jangan kayak macam kacang-kacangan. Saya ganti uang tiket pun pulang pergi. Saya ganti. Saya gade saya punya rumah ini. Saya nggak punya utang di bank, nggak punya saya utang di bank. Silakan boleh cek. Nama saya kan sudah tahu kan? Silakan. Di sini kita mempertahankan iman ya. Untuk apa? Kita di sini mempertahankan iman untuk apa? Untuk kebenaran. Jelas Galatia 4 ayat 16. Lai Rudi sudah dengar saya punya lagu kah? Yang Bang Ian sudah buat Galatia 4 ayat 16. Lagu itu saya udah bikin berapa bulan lalu, tahun lalu saya buat itu. Berapa bulan lalu, antara Januari atau Desember. Dan lagu itu, Lai, dan terbukti, Lai, oleh kebenaran. Dan lagu ini bisa juga untuk, Lai juga bisa, Lai, lagu ini. Karena memang lagu ini memang untuk orang yang berapologet, apologet sejati, Lai. Dan lagu ini memang dituliskan untuk Bang Ian. Saya ambil dari Galatia 4 ayat 16, Bang Ian, nah ini. Bukan promo lagu. Dan ini memang kenyataan. Karena oten-oten ini tidak mau lihat orang siapa apologet sejati. Kalau mau sakit hati, enggak. Kita bukan sakit hati. Kita enggak kalau punya ilmu. Siapa sih punya ilmu? Hah? Nanti kalau saya tanya Alkitab, naiklah sini kalau punya ilmu. Ayo, sini herder, kau naik. Kau tanya saya 10, saya tanya kau 1. Kalau kau bisa jawab pertanyaanku, ku tutup channelku. Kau tidak akan pernah lihat aku. Biar aku main PK-PK saja, seperti RK. Betul nggak, Lai Rudi? Lai Rudi juga kita PK-PK aja ya. Ya, kita challenge ya. Ayo, saya beri catatan. Ya, silakan Lai. Kalau berani si Edis debat sama saya dan dia menang, aku sembah dia. Kalau saya, ku berikan satu pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab, aku tutup channelku. Ku tutup channelku. Pertanyaannya begini. Dengar baik-baik. Di dalam Kejadian 7 ayat 6 sampai 10, Nabi Nuh dan keluarganya sudah masuk dalam bahtera.
Ya, sudah masuk dalam Batra. Itu tipologi tentang Yesus kenapa dibaptis. Itu tipologi. Pertanyaan saya, keluarga Nuh sudah masuk di dalam Batra itu. Pertanyaannya, kenapa air bah hari ke-7? Bukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kenapa hari ke-7 baru air bah? Tolong jawab, karena kitab-kitab dulu yang dikanon oleh bapak-bapak gereja, ya, itu dulu satu gulungan. Kejadian satu gulungan, Imamat satu gulungan, Keluaran satu gulungan, ya, gulungan per gulungan. 1 Samuel tidak ada 2 Samuel, itu Samuel itu satu gulungan. Tawarik satu gulungan, tidak ada 2 tawarik. Tolong kalian jawab, saya minta 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, 7 perhitungan, bukan kalender Gregorian. Kalender Israel, oke? 352 hari. 1 tahun. Silakan. Kalian jawab, itu pertanyaan saya. Saya kasih tantangan buat kalian. Kalian yang bisa jawab, saya tutup channel saya akan gadis saya punya rumah, saya kasih kalian uang 1 miliar. Saya tidak main-main ini. Oke? Tapi kalau kau tidak bisa jawab, jangan ganggu saya. Tolong ya. Silakan cari jawaban itu. Saya minta 7 pasal, 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, 7 perhitungan dalam kalender Alkitab. Saya dalam 2 Tawarik, ya, Hagai 2 ayat 18 dan selanjutnya. Oke? Kalender ini, kalender Alkitab, bukan kalender Gregorian. Oke? Silakan kalian jawab pertanyaan saya. Kalau Rudi berdebat, kalau saya enggak, saya kasih pertanyaan saja. Tapi lo, oke, makasih ya. Silakan, yang mau naik herder silakan. Tapi ini lagu ya, lagu saya Rudi ya. Rudi mau dengar sebentar aja, boleh? Lagu saya yang saya suruh. Buat dulu, ya. dengar. Oke, ini lagu judulnya Karena Kebenaran, dan lagu ini terjadi buat kami para apologet. Saya menyanyi ya teman-teman ya, kita dengar lagu ini. Makasih Bang Ian Rusli, dan lagu ini terjadi. Lagu yang ditulis oleh Bang Ian, saya kasih ayatnya, Bang Ian yang nulis, dan saya belum mampu menyanyi Rudi. Jadi Bang Ian menyanyi, saya cover aja ya. Saya belum mampu menyanyi lagu ini. Membenciku. Oke, Sang Debater, itu lagunya dan terbukti terjadi. Itu lagunya. Iya. Nah, Pak Bom, aku mau mengajak seluruh apologet di dalam negeri. Apa yang mau kuajak? Kita harus bersatu, karena apologet di luar negeri ini mau menjelekkan atau mau menjatuhkan apologet dalam negeri. Tujuannya apa mereka menjatuhkan? Ya, saya nggak tahu apakah ada yang mau diperebutkan, menurut saya nggak ada ya. Nah, mereka ini sudah membuat sebuah sejenis kayak mafia rohani lah, yang dipimpin oleh Sob Katul-Bekatul Tementul-Mentul dengan Edis Tipu. Nah, banyak hal yang ini saya lihat agak bergeser sekarang ya. Setiap ada apologet dari Indonesia, mereka yang tidak setuju dengan mereka, pasti mereka ingin mematikan. Nah, ini kan sangat-sangat berbahaya ini. Padahal kita ketahui, kalau mereka memang mengatakan kita seperjuangan, kenapa mereka ingin mematikan apologet dalam negeri? Contohnya, Edis Tipu mengangkat kasus Rudi Simamora kan ingin mematikan aku. Karena dia tahu orang lebih percaya kepada dia saat ini daripada apapun yang kujelaskan. Makanya begitu kujelaskan aku berhenti 1 November 2024, orang kan nggak mau tahu. Sampai hari ini orang mengatakan, mana uang Rudi Simamora? Kenapa tidak kau urus? Orang aku sudah berhenti, gue bilang. Dan itu kuumumkan waktu itu gara-gara Peace the King. Dan uang 78 juta itu untuk apa? Untuk pra-peradilan. Pra-peradilannya ada? Ada. Untuk Rudi Simamora ada ku kasih? Ada. Untuk istrinya? Ada. Tapi kenapa mereka nggak percaya? Itu ku bilang tadi. Di dalam nama Edis itu ada iblis. Asal namanya disebut, orang yang percaya kepada Tuhan menjadi tak percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki kasih jadi tidak memiliki kasih. Yang ada di dalam mereka apa? Penghakiman. Penghakiman yang mereka ciptakan sendiri untuk membenarkan diri mereka sendiri. Coba ketika kita tanya si Edis, mana rumah apologet? Apa jawab herder-herdernya? Memang ada uang kau di situ. Selalu begitu jawabannya. Sementara si Edis, kalau menyerang kita, herdernya, weh mana uang Rudi Simamora? Kan itu yang dibilang si Edis. Padahal dia sudah kadung malu. Kapan dia kadung malu ketika mengatakan pra-peradilan itu hanya surat menyurat kepada hakim. Kelihatan dia itu DO dari Fakultas Hukum. 2 kali kuliah, 2 kali DO.
Makanya isi kepalanya miring. Rata-rata orang yang berpengaruh itu adalah orang-orang yang isi kepalanya miring. Makanya orang-orang yang mengikuti isi kepala miring, ini siapa? Greeting ini matikan dulu. Orang-orang yang mengikuti isi kepala miring cenderung kelakuannya sama, barbar dan sadis, menyerang orang lain. Semua dianggap musuh. Kalau ada yang jangan menyebut nama Tuan Edis dengan sembarangan, mereka akan serang siapa saja yang menyebut nama Tuan Edis dengan sembarangan. Ini sangat-sangat keterlaluan loh Pak Bombong. Dan saya lihat tabiatnya sama. Kenapa tabiatnya sama dengan pendahulunya? Karena mereka sama-sama tidak percaya Yesus Tuhan. Rata-rata orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, tabiatnya sama. Di dalam dirinya ada iblis, kemarahan. Setiap nama junjungannya disebut mereka marah. Tapi kalau nama Yesus dihina, dicaci, dimaki, orang masih bisa mengatakan, ya itu urusan Yesus, kami mengampunimu, kami memaafkanmu. Inilah yang hilang. Maka dulu mereka Kristen, sekarang jadi oten. Terima kasih Pak Bombong. Oke. Begini teman-teman ya, di sini judulnya tentang RK. Jadi kalau Anda yang di bawah mau naik, jangan Anda mengatakan jual-jual data. Tunjukkan datanya kalau bilang kita jual, oke? Nggak usah ngomong, naik aja baru kita diskusi, oke? Ya, selamat malam. Ini ada Cruiser dari tadi nggak tahan ya. Cruiser sama Soli, silakan. Ada yang mau sampaikan Cruiser? Ini teman-teman tolong follow Sang Debater ya, karena dia nggak bisa open kamera. Akunnya hangus, tolong di follow ya. Sang Debater biar ada penonton lebih 300 nih ya, tolong ya. Tolong di follow. Oh, Cruiser nggak mau ngomong ya, udah turun aja lah. Halo, silakan. Malam Bang. Ya, malam Soli. Silakan Pak, silakan. Malam Bang Sang Debater. Begini ya, tadi saya menyimak ya. Istilah herder Edis ini ya, kalau menurut saya mereka ini terjebak ya, terjebak. Jadi kalau masalah Edis ini harus kita bedakan ya waktunya. Sebelum Edis mengatakan penyaliban itu rencana iblis dan setelahnya, di situ ada pemisahannya. Dulu saya bangga dengan Edis TV ya, bangga saya dengan Edis TV. Tapi sejak dia sebutkan bahwa setiap orang Kristen yang percaya bahwa penyaliban itu rencana Bapa, orang gila, saat itu udah saya berarti menilai tidak ada ilmu teologisnya dari Edis TV. Ya, bahwa bahkan diulang-ulang Bapa tidak berkenan anaknya disalibkan, bahkan dia ambil perumpamaan ya. Jadi di situ ada perbedaan waktu ya. Sebelum Edis mengatakan penyaliban itu rencana iblis, dan setelahnya. Dan saya lihat ini Edis TV ini tidak mau dia mengkoreksi pendapatnya ya. Mungkin dia menyesal, tapi mungkin dia perkirakan kalau saya nanti minta maaf menyesal, habislah pure saya begitu. Nah jadi teman-teman ini para yang sebut herder ini, mereka sebetulnya tidak menyadari arti teologis dari ucapan Edis itu sangat berbahaya ya. Jadi mereka sudah kadung senang seperti kepada Edis TV seperti saya dulu. Saya juga bangga. Bahkan dulu kalau ada mengkritik Edis dulu, saya anggap seperti ini. Kalian iri sama Edis gitu. Jadi pendapat mereka ini bom-bom, Sang Debaters atau yang lain. Kalau melawan Edis langsung dianggapnya kalian itu iri sama Edis gitu. RK judul malam hari ini RK ya. RK juga dibilang iri. Enggak, bukan iri, saya jamin itu bukan iri. Meskipun saya bukan bom-bom, bukan Sang Debaters, tapi bukan iri. Tapi memang inilah framingannya Edis itu berhasil. Dia bilang orang-orang itu iri melihat saya kalau udah tampil itu langsung ribuan orang. Kalau mereka itu berapa pengikutnya gitu. Itu framingannya Edis berhasil ya. Tapi begini ya, kalau jangan saya sebutkan dulu herder ya, maaf ya, saya sebutkanlah pengikut Edis ya. Kalian ini tidak memahami betapa bahayanya ucapan Edis itu yang mengatakan penyaliban itu adalah rencana iblis ya. Itu sangat berbahaya. Kalau itu kita pandang benar, berarti kita nggak mengerti kasih Allah yang begitu besar itu. Kita nggak mengenal namanya kasih Allah agape.
Karena kasih itu adalah disalib Kristus itu kita lihat sebenarnya. Nah ini jangan dianggap enteng. Tapi pengikut Edis merasa itu nggak masalah. Jadi saya dulu penggemar Edis. Sekarang saya anggap dia nggak tahu apa-apa tentang teologi, tentang kekristenan. Dia hanya memperdalam tentang Islam. Tapi tentang teologi sendiri dia nggak peduli. Begitu pendapat saya Bang Bom. Lanjut. Baik. Oke, makasih Pak ya. Ini ada. Silakan. Ya. Yang parahnya lagi Pak Bom, kemarin ada yang masuk waktu aku live sebelum akun TikTokku tuh dimatikan permanen. Dia meminta uangnya kembali donasi yang diberikan. Kan ini tambah sinting. Saya bilang silakan sebutkan nama kau siapa. Enggak mau dia nyebutkan nama, tapi aku ada berdonasi di situ. Akan ku begini, kamu begini kan. Silakan ku bilang. Berapa donasimu sebutkan dan mana buktinya tertulis di situ. Donasi untuk rumah anak terang saya bilang. Inilah efek-efek yang timbul dari pembelaan yang berlebihan terhadap Edis. Makanya aku bilang, orang-orang yang dulu menyanjung-nyanjung aku Pak Bom, ketika aku 2019 itu memulai ini semua. Sekarang mereka apa? Kan lucu Pak Bom, misalnya ada pengemis atau ada panti asuhan. Kita donasikan ke situ, kita minta kembali. Kan lucu rasanya kan. Makanya mereka mulai kehilangan akal sehat. Jadi saya tantang. Mudah-mudahan dia mendengar ini. Gunakan kekuatan kau yang paling hebat kau rasa. Silakan lakukan apapun ku bilang. Sampai hari ini nggak ada. Nah hal-hal seperti ini yang berbahaya. Kemudian saya setuju dengan pendapat Bapak tadi. Saya sudah katakan. Saya hanya mengajak Edis untuk berdiskusi mengenai dalilnya. Bahwa salib itu rencana iblis. Kalau dia memang seorang pendebat yang perkasa, dia langsung menyetujui, oke, kita berdebat. Sama seperti saya mengatakan, Judas itu masuk surga, semua orang menyerang saya. Dan apa yang saya lakukan? Saya persilakan mereka menguji dalil yang saya sampaikan. Dalil melawan dalil. Bukan seperti Edis, saya ajak dia berdiskusi. Ditantanginya 3 doktor, Pak Perbum, Pak Esra dengan Pak MYM. Tapi cakapnya banyak kali. Bahkan kemarin ada kuliah videonya. Daripada Perbum menjelek-jelekkan saya di belakang. Kalau mau mari kita bersatu katanya. Kan dia melecehkan semua dokter-dokter ini. Kalau saya dulu beda. Saya ajak mereka, silakan Pak, jam berapa kita diskusi. Terakhir dengan Budi Asali. Ya kami diskusi. Kalau Edis kan lain. Saya hanya minta debat. Tapi lari dia. Rudi Anes, kalau kau mau berdiskusi dengan saya, tolong kau urusi Rudisian Pamora itu. Kau makani uangnya, kau ocop. Itu kan sudah menyerang pribadi. Dia tidak tahu kebenarannya, tapi sudah mengata-ngatai saya memakan uang Rudi Simamora. Dan kalau saya lawan, yang saya lawan kan tembok Cina. Yang besar kali dan panjang itu. Karena dia banyak penggemar. Kiranya saya takut. Akhirnya saya lawan. Pertama saya tunjukkan alamat, kan disangkal mereka. Bukan di situ kami tinggal, ya sudah. Berarti kan tak ada masalah. Akhir-akhirnya dia bilang, wah dia menunjukkan alamat kami. Di awal dia bilang bukan di situ. Kenapa terakhir dia bilang itu alamat kami? Cobalah kita berpikir waras. Silakan Pak Bom. Ya, beginilah Rudi. Teman-teman tolong follow Sang Debater punya ini ya, akunnya ya. Akun Karpidol sudah kena ban. Tolong ya biar Rudi bisa open kamera. Dan Rudi kalau besok-besok kalau live pakai akun kayak macam saya gini lah, 2 akun. Macam ini satu ngomong, satu begini lah. Oke? Besok kalau live pakai 2 akun. Sebaiknya untuk menjaga kena ban permanen. HP-nya ada 2. Satu yang bisa dipakai, satu lagi nggak bisa Pak Bom. Oh ya. Nanti teman-teman nanti gampang, nanti ada yang bantu HP. Tenang aja, beli HP yang murah aja 22 juta nanti dikirim. Nanti dari fansnya Pak Bom pasti ada yang hubungi Pak Bom, pasti dalam nama Yesus pasti. Nanti ada hubungi Pak Bom, minta alamatnya like, nanti aku kirim, nanti pasti mereka kirim HP. Tenang Belai, pasti anak-anak Tuhan pasti baik-baik. Pasti lah, saya saja anak-anak Tuhan kirim saya barang-barang kok. Tapi nggak diminta kembali kan? Enggak lah, like. Kayak apa itu ya? Makasih ya teman-teman yang selalu dukung. Saya punya laptop kemarin rusak, teman-teman bantu perbaiki. Mahal lagi, sampai orang IT dibayar lah. Orang IT di sini kan dibayar mahal lah, 2 juta satu kali kerja. Oke teman-teman, oke setelah kita dulu ya. Itu aja Kak, Pak siapa namanya nih, Pak Soli? Sudah Pak?
Ya saya turun Oke, ya. Pak. Oke, makasih Pak ya atas dukungannya, apologet semua termasuk apologet dari Katolik, RK dan Yosef dan kita semua ya. Apologet. Makasih Pak, Tuhan Yesus berkati lah. Salam ya. Salam ya. Oke, ini ada Pak Gaco. Bombom. Ya. Sebentar. Satu lagi. Sebelum kejadian RK, saya kan sudah prediksi. Karena saya paham kali bagaimana cara-cara herder Edis tipu. Ingat Pak Bombom kan sebelum kejadian saya prediksikan hanya 2 pendebat Katolik, 1 RK, 1 Yosef. Ini pun akan diterjang oleh herder Edis bilang. 2 minggu lalu lah ya, lagi ngomong 2 minggu lalu. Pak Bombom. Dulu Pak Bombom, orang-orang ini nggak percaya saya bilang bahwa Edis itu lari ke luar negeri gara-gara menghujat Katolik 2021 dan 2023. 2023 tak terima Bobson. Bobson mau laporkan Edis ke polisi, Edisnya takut langsung lari ke luar negeri. Bukan Islam yang mengejar Edis, tapi orang-orang si Bobson. Nggak percaya orang itu. Tapi setelah lama-lama, tontonlah di DKC, gue bilang, ditonton mereka, baru mereka percaya. Menyesal kami mendukung si Edis Pak, katanya. Menyesal kami mendukung Edis Bang. Kami orang Katolik, ternyata dihinanya. Penyembah berhala, patung Maria dan patung Yesus. Susah kali kalian mengerti, gue bilang. Kenapa? Karena iblis itu sudah bersarang di kalian, gue bilang. Tapi syukur orang itu sudah tersadar, Pak Bombom. Silakan. Ya, oke. Kita sambut dulu nih. Dengar ya teman-teman ya, kalian harus paham apologetika dengan hujaters. Apologetika itu berbicara tentang Alkitab, bukan bicara orang punya iman. Kalian ini belajar apologetika di mana sih? Aduh, rusak nih orang-orang ini. Oke, Gaco selamat malam. Selamat malam Pak Bombom. Malam Pak. Silakan Pak. Saya bingung ini kenapa masih ngebahas Edis. Kenapa ya Pak ya? Kalau punya Komal, mending kalau Bapak mau bikin tandingan, usul saya bikin aja model kayak Edis. Berdebat sama RT 6, bikin penjelasan. Daripada ngomongin Edis terus. Penipu lah, pefitnah, apalah, herdernya Edis lah. Bikin dong tandingan seperti Edis. Debat 12 jam atau berapa jam untuk menjelaskan ke RT 6. Sebentar. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Kalau Yesus perjanjian lama sudah usang atau masih dipakai? Masih dipakai dong. Oke, kalau ada orang bilang perjanjian lama sudah usang, Yesus bukan Tuhan, menurut Bapak itu pengajar benar atau salah? Itu masing-masing Pak. Nggak bisa ketawa. Namanya herder. Tuannya salah juga tetap dibela. Daripada cuma kita nggak Herder lu. Herder lu gak ada ilmu. Lu. Herder lu. Pribadi. Memang diskusi itu diskusi bawa ilmu, jangan serang pribadi, herder. Serang pribadi. Gini. Memang nggak bertepi. Gini. Bukan. Menurut lu kalau nggak. Sebentar, Gaco. Gimana Pak? Gaco, sabar. Kau Kristen apa? Protestan atau dari gereja mana? Protestan, saya Protestan. Gereja mana? HKBP saya. HKBP. Oke, di HKBP Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Allah bukan? Firman Allah. Oke. Apa itu firman Allah itu? Ya firman Allah. Apa itu firman Allah? Yang diajar oleh Kop Herder, firman Allah itu apa? Jangan panggil saya herder Pak Pendeta palsu. Bukan. Firman Allah itu, jangan kau bilang, kau datang ke sini. Firman Allah itu apa?
Udah naik. Udah naik, kau turun aja lah. Kau turun aja lah. Kau turun aja kau, motor kau. Nggak ada taunya itu. Gak ada ilmu kau. Taunya dia menghujat Islam dibilangnya udah pintar. Aduh. Kan menghujat pintar. Jangan serang pribadi lah, bawa ilmu lah. Orang HKBP itu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya lah kan? Masa kau bilang Yesus bukan Tuhan? Mas punya. Aduh. Harusnya tanya juga Pak Bom. Tanya juga harusnya dari Pak Bom. Salib itu rencana iblis atau Tuhan di HKBP bilang. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Kita harus bisa bedakan sekunder dan primer. Masalah Yudas, Daud, Salomo, itu masalah sekunder. Itu dalam teologi Kristen itu sekunder. Primer itu yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju rumah katakan amin. Itu primer. Kalau saya berbeda pendapat dengan Rudy masalah sekunder, it's okay. Para teolog juga semua begitu, para pendeta juga begitu, para pastor juga begitu. Tapi kalau namanya primer, nggak bisa berbeda pendapat. Ya, paham ya? Diskusi yang bijak. Kalau diskusi sini bawa ilmu, naik. Kita diskusi. Kubal balik kau, herder ya. Jangan serang pribadi. Kita pakai ini. Logika. Oke, greeting. Selamat malam. Jangan diskusi yang aneh-aneh lah. Malam. Santainya. Malam. Silakan, Lai. Apa yang disampaikan? Enggak, kalau sore nih, si Rudy itu malah larinya kayak menghina orangnya. Katanya si Elis penghujat gitu. Loh, memang penghujat ya? Sedangkan sebentar dulu. Sedangkan kamu membantu penghujat. Ya. Kalau Rudy Simamora penghujat, kenapa si sang debater ini membantu Rudy Simamora? Oke, kujelaskan. Masalah hukum itu punya hak masing-masing, dilindungi undang-undang. Aku membantu Rudy Simamora dalam masalah apa? Urusan hukum. Menghadirkan pengacara itu dijamin oleh undang-undang. Paham kok ya? Kan biar bebas maksudnya kan? Bukan biar bebas, tapi menjamin hak-hak hukumnya. Sama dengan seorang pembunuh, ada pengacara membela dia. Bukan berarti dia mendukung, tapi dia menjamin atau menjaga hak-hak hukum dia itu agar diperlakukan. Tetapi kamu kan bukan pengacara, gimana sih? Nah, aku memang bukan pengacara, tapi aku bisa menghadirkan pengacara. Kenapa rupanya? Iya. Salah. Artinya kamu membantu penghujat kalau memang kayak gitu kan? Logikanya. Membantu penghujat dari mana? Itu Ya, hak hukum. Kritik ini Islam apa Kristen? Kau kritik Islam apa Kristen? Kau Kristen mana? Dia kan nuduh Kristen mana? Sabar, kau Kristen mana? Gereja apa kau? Kristen Protestan. Gereja mana? Protestan banyak. Gereja Gerejanya apa? apa? Coba tanya dulu. Banyak gerejaku. Aku turun. Turun aja, Pak. Turun aja. Turun. Kau bukan Kristen, pendusta kau. Bukan Kristen. Ya bukan. Kalau bukan Kristen jangan. Gereja banyak. Lai, gereja banyak. Kristen gereja banyak. Turun aja. Saya udah curiga. Saya udah curiga lah. Kristen apa? Gereja banyak. Gerejanya banyak. Aduh, sudahlah ya. Oke, selamat malam Pak Lumba apa ya? Kita berbicara. Pak Lumbartor. Jangan ada potong-potong. Biarkan bicara. Ya, setelah selesai bicara. Sebentar. Pak Lumbartor. Jangan ada potong-potong lah. Biar jelas intinya. Bukan. Kalau yang ada rumah jangan. Jangan kayak apa nih ya? Kayak di pasar pagi. Shalom. Itu aja. Salam. Tapi aku Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Bom sama Sang Debater. Bapak sama Pak Sang Debater itu pemberita Injil bukan? Bapak sudah ikuti saya berapa lama? Sudah dari sejak dulu. Baik. Apa itu namanya apologetika, Pak? Saya tidak tahu, saya tidak nanya itu, Pak. Bapak pemberita Injil bukan? Pemberita Injil itu salah satunya apologetika, mempertahankan iman kekristenan. Yang dibahas jadi Alkitab kalau saja terus. mengajar Injil itu pas tahu saya harus jadi panutan, bukan Ya. kayak
Bukan kayak sifat-sifat Bapak ini. Sifat-sifat apa yang salah, Pak? Bilang herder lah apa segala macam. Loh, ini kan panutan. Itu kan sudah jadi itu, sudah jadi apa itu? Herder itu apa, Pak? Anda. Ini kan Oke. panutan. Menurut Bapak, Kami kalau ada yang mengaku Kristen, Diam dulu. Debater dulu, jangan intervensi. sebentar Bapak. Menurut Bapak, kalau ada orang yang mengaku Kristen, tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan perjanjian lama sudah usang, menurut Bapak itu Kristen bukan? Udah Bapak jangan bilang herder apa segala macam. Ya udah ngomong udah, silakan ngomong udah. Berarti dia merasa Jadi ya. Anda itu harus jadi panutan, jadi cerminan. Jangan jadi Enggak, begitu. kamu merasa ya, Gara-gara herder. Anda bisa jadi apa? Kecewa semua. Kamu merasa Kristen. herder. Enggak, kamu merasa herder enggak? Anda yang herder bukan saya. Nah, kamu enggak herder ya kenapa kau marah-marah? Kan lawa. Dari cara berbahasa. Nah, kalau kau enggak herder kok kau marah? Nggak Bapak herder nggak ada bukan? kata keramanya Anda. Iya, Bapak herder Kau bukan? herder bukan? Lah, coba menurut Anda saya herder bukan? Nggak tahu. Kok menurut aku, menurut kau lah, kau yang ditanya. Kau yang menentukan kau herder apa bukan. Udahlah, jangan beritakan Injil kalau begitu sifat Anda. Enggak, kau herder atau bukan? Jawab dulu. Nah, itu menurut Anda apa? Coba. Gimana, Pak? Saya manusia, saya bukan anjing. Oh iya, sudah. Bro, debater. Siapa yang bilang Bapak anjing? Firman Tuhan, bukan binatang. Bukan, Bukan Pak. herder. Firman Bapak, Tuhan yang dari bicarakan. tadi orang bicara bukan Bapak. Mana ya? Kenapa Bapak Tahu kenapa marah? arti herder? Coba googling dulu lah. Ya arti otomatis herder. lah, ini kan room Kristen. Nanti nama Kristen yang Coba dulu jelek. cari apa kata arti herder itu apa sih? Kok marah-marah? Kayak orang habis datang bulan. Memang bahasamu pakai bahasa apa? Gak layak kan jadi pemberita Injil. Kau saja tadi mengakui, kau aja mengakui kau manusia. Lah terus keberatanmu di mana? Dari sifat Anda aja udah kelihatan. Sedangkan Yesus aja membilang domba. Oh enggak kau protes sama Yesus? Itu perumpamaan. Anda itu Nah ini bukan. juga perumpamaan herder ini. Ini sama Pak perumpamaan. Bahwa herder Kamu itu juga tidak kayak punya orang jagoan, otak, Pak. tapi punya kesetiaan. Ini perumpamaan herder itu tidak punya otak, tapi punya Udahlah, kesetiaan. kalau menurut saya Anda itu jangan pemberita, tidak layak jadi pemberita Injil. Kok jadi kau yang ngatur layak tidaknya? Lawa. Emang Bapak panitia? Kan kata saya menurut saya, kok jadi Anda yang ini? Iya, Bapak panitia di sini. Saya Kalau gitu Bapak menurut panitia aku, di sini. Bapak herder. Irang. Pak, begini jadi batu Pak. sandungan Anda semua. Begini Pak. Pemberita Injil itu mempertahankan iman. Kita di sini bukan berbicara masalah apa, Pak. Iya, tapi bahasa dijaga, Pak. Dengar dulu, Pak. Kita di sini lagi berbicara tentang orang yang mengajar sesat harus dilawang. Di dalam Alkitab itu tertulis kasihilah sesamamu manusia, bukan tertulis kasihilah pengajarannya. Saya tanya sama Bapak, ada nggak ayat Alkitab kasihilah pengajarannya? Ada nggak? Satu ayat saja. Ada nggak? Yang saya tidak terima, Pak, itu bahasa itu. Bukan. Jangan lari dulu, Pak. Herder itu. Kita di sini sabar, Ya udah, Pak. kau Nanti baru saya domba. jelaskan. Begini, Pak. Orang bilang saya domba saja, saya senang kok, saya bangga kok kalau saya domba yang mengikuti gembala. Satu gembala yaitu Yesus Kristus. Pak, begini Pak, saya mau tanya sama Bapak. Ada nggak pengajaran dalam Alkitab kasihilah pengajarannya? Ada nggak? Yang lucunya Pak Bombong, orang ini bilang kita batu sandungan. Sementara series yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan batu sandungan. Kan herder benaran. Ya jangan jadi semua Anda sebut herder. Anda benci sama Ya udah, Edis, kau ya sama domba. Edis.
Kalau kau nggak mengaku herder ya bukan kau itu. Kalau kau mengaku ya berarti kau. Kan kau bilang kau tadi manusia. Berarti bukan kau dong. Dasar aja memang. Makanya Manusia nggak kau, punya akhlak. jangan kau bilang batu sandungan kami, sementara orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, salib jalan dari iblis, kau bilang nggak sandungan. Iya, gara-gara bahasa Anda orang jadi berdosa. Tahu nggak Anda? Pak, orang yang mengajar Bapak, Lawa. saya tanya sama Bapak. Berarti Bapak mendukung yang nubuatan terjadi ya, Matius 7 ayat 15 sampai 23. Udah nggak, saya nggak mau bahas itu, Pak. Itu Loh, bahas tadi Bapak masuk bilang Bapak penginjil gak bukan? Sekarang kita bicara, kita Bapak tolak. Gimana sih Bapak nih? cuman bahasa itu yang saya tidak terima. Bukan, Pak. Yang Bapak merasa, dibilang Herder Bapak merasa. Kalau gitu kau ular beludak lah, ular beludak. Yesus yang bilang itu loh. Masa nggak kau terima? Iya. Yesus yang bilang kayak gitu, ulat beludak. Yesus yang bilang kalau pengajar sesat ular beludak. Bagaimana nih Bapak ini? Lari. Aduh kasihan lu. Udahlah. Siapa ini? Teman-teman jangan atur saya. I'm alone, but not lonely. I don't care you. Okay? You know ya. Ini room saya. Terserah. Kau menyerang datang ke sini. Jangan kau menyerang di kau punya room ya. Datang sini ketemu saya. Kita di sini lagi berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Alun. Alun. Oke, selamat malam. Waklok, walon, Alun. Aduh. Alun. turunin aja. Iya Pak. Oh. Malam Pak. Selamat malam. Malam. Islam Kristen Pak. Salam damai. Salam damai. Damai Pak, salam damai Pak. Damai. Sehat-sehat selalu Pak. Ya Pak, silakan ada yang mau Saya disampaikan. dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Oh. Salam Pak. Udah lama saya mengikuti Pak Bom dari mana dulu. Saya mengikuti saja apa yang apologet Indonesia yang buat selama ini. Ya, kadang-kadang terpikir juga saya. Apa yang dikatakan dalam kitab, apa yang Pak Pendeta Bom selalu yang mengajar adalah semuanya betul. Saya tidak membantah. Tapi cuma saya kecewa dengan ada di setengah kamu orang ada yang duri dalam daging. Itu yang membahaya untuk kita Kristen. Sedangkan di luar negara kita semua mempertahankan apa yang Tuhan Yesus mengajar kita. Kita ini adalah umat Kristen yang dibenci oleh musuh-musuh kita. Terutama apa yang terjadi di Nigeria, banyak Kristen dibunuh, tapi semuanya kadang-kadang kita Kristen buta mata. Itu yang saya kasihankan. Dalam room ini saya tengok, coba kita memperbaiki satu sama lain supaya kita adem di dalam hati kita, berdoalah. Saya macam manapun saya sangat menghargai Pak Bom sebab dia ada sekolah, dia ada pergi kuliah yang tinggi. So apa yang dia buat, ya apa yang disebut, apa yang dikatakan dari Alkitab adalah betul. Sebab saya percaya dengan orang yang bersekolah itu adalah orang yang pintar, bukan orang yang memain hentam aja. Macam mana pun kamu kena respect pendeta kita. Tapi kalau dia ada Pak, salah sedikit, kita tegur. Kalau Bapak percaya demikian, mana Bapak pilih mengikut si Edis atau mengikut Pak Bom? Edis itu Pak daripada pengetahuan tentang Alkitab, dia ada kelemahan, dia ada. Memang
kelemahan dia ada dari Pak Bomom. Yang saya menilai selama inilah memang dia ada kesalahan. Tapi kita maafkanlah. Menurut Bapak, menurut Bapak mana yang menjadi saudara seiman Bapak? Edis yang mengatakan Yesus bukan Tuhan atau Pak Bombom yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Saya memang selama ini saya memang doakan Edis berpikirlah 2 kali, jangan mengkeraskan hati. Tapi saya menyokong Pak Bombom. Tapi yang saya kasihankan, Edis ini ada untuk melawan Islam, melawan Muslim. Dia tahu Quran, betul dah, ada data dan dalilnya. Itu yang saya sokong. Tapi dari dulu, Pak. Kitab, dia ada kelemahan dia. Sebentar. Kelemahan dia. Mana lebih Bapak, sebentar. Mana lebih Bapak pilih orang masuk Kristen karena orang bisa menyebarkan, maksudku gini loh, dia mengakui mengerti kebohongan atau kelemahan dari agama lain, daripada orang masuk Kristen karena mendengar firman Tuhan. Mana yang lebih menurut Bapak lebih bagus? Betul. Kembali kita kepada Alkitab. Itu semua Tuhan. Itu semua Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih. Ya. Nah, jadi Bapak, tapi kita sebagai manusia, kuasa kita tidak ada 100% di dalam hati kita. Kita hanya menyampaikan apa yang salah, kita perbetulkan. Tapi apa yang betul, kita teruskan. Kita jangan sebentar Pak, sebentar. Saya tidak seiman dengan Edis loh Pak. Jangan Bapak paksakan saya seiman dengan Edis. Jangan Bapak paksakan Bombom seiman dengan Edis. Karena Edis tidak mengakui Yesus Tuhan, saya mengakui Yesus Tuhan. Ini banyak orang Kristen berdamai dengan kesesatan. Ini yang berbahaya Pak. Paham nggak Bapak? Adakah Anda jujur? Adakah Anda berniat baik dalam hati? Ada. Makanya saya bilang saya tidak pernah mau disuruh seiman dengan Edis. Lebih bagus si Edis seiman dengan Rifa. Karena mereka sama-sama mengimani Yesus bukan Tuhan. Kalau dibilang saya pengkhianat itu keliru. Yang menyalibkan Yesus kedua kali adalah Edis. Kenapa dia menyalibkan Yesus kedua kali? Karena kita sekarang tidak lagi dalam tataran mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena dia sudah di sorga. Sementara Edis mendukung Yesus bukan Tuhan. Apa bedanya dia dengan mendukung si Ripa? Sama si Zuma. Ini oten-oten herder series ini gak pandai Pak. Lihat itu tulisannya di bawah. Gak ngerti orang itu siapa yang pengkhianat. Minta maaf Pak. Berdoalah dalam hati Pak. Saya tidak menyalahkan siapa. Saya bukan penyokong Edis. Saya ini anak orang luar. Saya mendengar. Tapi saya hanya pergi ke Pak Bombom lah. Sebab pengajaran dia mengikut Alkitab. Saya selalu berdoa dalam hati. Betul apa Pak Bombom yang firmankan, sebarkan, dan saya sungguh senang hati. Banyak orang membenci Pak Bombom. Tapi bagi saya tak membenci. Koreksilah diri sendiri. Cermin yang muka sendiri. Dan sadarlah. Itu yang saya nak. Ya, saya ini udah lama. Dari 2021 ikut Pak Bombom. Rudy saya tahu. Memang sudah famous Pak. Kamu ini Sunday Baptist memang hebat. Tapi akhir-akhir ini saya tengok ada masalah sedikit dalam hati kamu. Apa masalahnya Pak? Coba. Saya tidak dapat menyuarakan, tapi dalam naluri saya. Saya tidak membenci kamu, Rudy. Saya sayang kamu. You are good debaters. But mantap. Dalam akhir-akhir ini ada sedikit macam dalam daging ada duri. Ada sedikit saja. Ya, paham. Di dalam daging, tapi, sebentar Pak. Di dalam daging saya ada duri. Sebab saya ikut pengajaran dia, sebab saya buka apa yang dia cakap dalam kitab semua betul. Respect. Di dalam daging saya ada duri Pak. Sebentar Pak. Di dalam daging saya ada duri.
Bukan, itu bepatah. Bepatah dalam bepatah Melayu, dalam saya orang. Iya, makanya aku sampaikan dulu bahwa bagi saya duri dalam daging itu Edis TV. Karena dia bisa menyesatkan orang banyak. Karena dia bisa menyamakan ajaran dia dengan ajaran Rifa, dengan ajaran Zuma. Apa bedanya ajaran Edis dengan ajaran Zuma? Apa bedanya ajaran Edis dengan ajaran Rifa? Kan tidak ada, itulah duri dalam daging. Yang sekarang Pak, efeknya sudah mulai banyak orang Kristen tidak percaya Yesus Tuhan. Terutama herder-herdernya Edis. Maka mereka mengambil kitab saksi Yehova. Yohanes 1 ayat 1. Bahwa Yesus itu hanya sesuatu Allah. Allahnya huruf kecil atau ilah. Nah ini Pak yang mau kita berantas. Jangan kita berdamai dengan kesesatan. Gak bisa Pak. Silakan Pak. Tapi minta maaf lah Sendiri Petrus. Cobalah kita berpikir, buka hati. Maaflah. Coba kita maafkan sesama kita Kristen. Kita tidak. Menurut Bapak, Edis Kristen? Menurut Bapak? Edis, dia tidak ada. Saya tak tahu lah dia Kristen ke tidak. Tapi dari segi kitab dia memang tak paham. Bukan pertanyaan itu Pak. Menurut Bapak, Edis Kristen Pak? Iya. Pak Bom, sebentar. Aku sudah ngirim sebuah WA si Edis terbaru. Tolong publikasikan Pak Bom. Orang ini banyak nggak percaya kalau si Edis itu di publik mengatakan Yesus Tuhan. Itu lebih pada agar orang tidak meninggalkan dia. Kalau ditinggalkan dia donasi tidak masuk. Tapi kalau WA ke aku selalu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tampilkan dulu Pak Bom. Itu yang terbaru. Baru malam ini. Dia bilang gini, bertobatlah Rudi dari mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Coba. Ini Pak Bom. Aku nggak bisa nampak kamera. Sebentar ya. Oke ya. Sebentar ya Pak Ci. Iya. Kita lihat ya teman-teman ya. Bukannya jangan lama-lama ya Pak, nanti kena report. Ini ya. Bertobatlah Rudi dari mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kacau nih. Ini parah ini. Itulah liciknya Edis. Mohon maaf ya sebentar ya. Mohon maaf. Itu benar nomornya Edis? Nomornya. Benar. Saya bisa bertanggung jawab. Saya punya nomornya, dia juga ada kok. Gimana sih? Oke. Orang kami udah pernah teleponan kok. Saya minta maaf lah. Nomornya. Pak Bom. I respect you. Sebentar Pak. Teman-teman, saya ini selalu mengajarkan Alkitab ya. Teman-teman di bawah paham ini enggak? Sebentar tanya ntar ya. Lah Rudi. Biar aku kasih ilmu sama mereka di bawah dulu. Teman-teman paham ini enggak? Yang di bawah paham enggak? Yang di bawah paham sudah pernah ikut Pak Bom? Paham enggak? Halo. Yang di bawah sudah paham ini enggak? Halo. Ini ada paham enggak teman-teman yang di bawah? Coba lanjut Pak. Silakan, jangan kata lanjut. Kalian paham yang di atas ini paham enggak? Kalau belum. Belum paham? Belum paham? Belum Pak. Ini nih. Antikristus 666. Hisisema 666. Wahyu 13 ayat 18. Sudah paham? Nih. Kristus, antikristus. Belajar tuh di sini. Jadi kalau ada orang bilang mengaku Yesus bukan Tuhan, antikristus. Belajar Alkitab di sini ya. Jadi saya tidak seiman dengan orang yang tidak memahami Alkitab, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nih, anak-anak, waktu ini adalah waktu yang terakhir yang seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari mana? Mereka berasal dari antara kita.
tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu antikristus. Kalau orang sekolah teologi sudah diajar tentang apa? Banyak sekali tentang pengajaran. Oke, silakan nanti sebentar saya kasih tunjuk. Lai, silakan Lai. Ada yang sampaikan, saya mau sampaikan, silakan. Shalom. Ya. Ya, permisi. Sebentar, aku sampaikan Bang sedikit Rudi. lagi. Sebentar, sedikit lagi ya. Percayalah kalian, selepas ini Edis akan membuat keanehan lagi tentang kekristenan. Kenapa? Apa yang dicita-citakannya sudah terkumpul, maka dia akan belak-belakan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tunggu aja sebentar lagi. Saya mengerti sifat-sifat orang seperti ini. Ketika dia mengumpulkan donasi, dia di depan publik mengatakan Yesus Tuhan. Tapi melalui pribadi kepada saya, selalu dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Itu semenjak saya didik dia dari Skype ke StreamYard, bahkan sampai hari ini selalu dia teguh pendiriannya Yesus bukan Tuhan. Kalian akan menyesal sendiri bagi orang-orang yang sudah membiayai dia ke luar negeri. Silakan. Iya, shalom, Pak Bom Bom. Ya, silakan. Salam, Ya. silakan. Ya, terima kasih ya. Saya mengasihi kalian sebagai saudara Kristen dan juga Edis. Saya sebenarnya pengen berdamai satu dengan yang lain karena ini urusan doktrinal, bukan urusan personal seperti yang Pak Bom Bom bilang. Nah, dalam hal itu saya sangat setuju dengan Pak Bom Bom. Terima kasih ya. Kalau saya dari gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Nah, saya pahami Bang Edis, karena nggak mungkin dia bilang Yesus itu bukan Tuhan dalam artian Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Itu yang saya tahu, karena kalau dia mengatakan Yesus itu bukan pribadi yang kedua, dia tak mungkin mengatakan Yesus itu adalah firman Allah. Nah, dan dia sangat konsisten dengan teologi hypostatic union, yaitu duinatur Kristus. Nah, ketika Edis mengatakan, saya simak banyak videonya, bahwa Yesus itu punya Tuhan, itu dia soroti dari sisi natur manusianya Kristus, bahwa Kristus memang pasti punya Tuhan. Berarti kamu pro dengan Edis gitu ya? Iya, kenapa? Nah, tunggu dulu Bang Rudi. Menurut doktrin GKI, apakah Yesus itu bukan Tuhan? Sebentar, Lai. Kalau jurusan ini urusan saya. Sebentar. Kau tunjukkan satu ayat Alkitab dalam Alkitab. Yesus mati dalam keadaan manusia. Sekarang kau jawab pertanyaan saya, kita diskusi. Sekarang kau jawab pertanyaan saya, Yesus mati di atas kayu salib dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaannya sebagai manusia. Oke. Yesus berdoa dalam keadaan siapa? Kalau berdoa itu bisa dalam ranah abstrak. Ayat Alkitabnya mana? Yesus mati dalam keadaan manusia. Ayat contoh ayatnya ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus mati dalam keadaan manusia, oke? Sekarang Yesus berdoa dalam keadaan manusia. Ayatnya di mana? Gini Pak Bom Bom. Jangan kata begini. Saya nggak mau. Saya di sini secara biblika. Saya nggak mau berdebat sama orang. Sekarang Yesus berdoa dalam keadaan manusia. Ayatnya di mana? Memahami Alkitab itu kan bukan seperti cara kamu. Begini. Segala, diam. Saya ahli Alkitab sini. Saya bentar. Oke, nanti saya tunjukkan ayatnya. Segala, dengar dulu. Segala tulisan, dengar dulu. Kau nggak ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, turun aja. Sebentar. Dengar dulu. Kita bicara Alkitab. Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia, itu 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, kita setuju itu. Dia mati dalam keadaan manusia. Sekarang Yesus berdoa. Ingat, 1 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang Anda mengatakan bahwa Yesus, yang Edis katakan, Yesus dalam keadaan sebagai manusia masih punya Tuhan. Ayatnya di mana? Tunjukkan sama saya. Kalau Yesus berdoa, teologi ada. Kristen. Yesus mati. Teologi apa?
teologi reformasi, Bom, dia tidak bersifat ayatiah, tapi dia bersifat tota scriptura. Bapak dari reformat, Bapak dari reformat. Iya, GKI itu kan reform, Bom. Kok kau kayak seperti nggak tahu teologi? Calvinis reform GKI itu reform. Oke, sekarang kau jelaskan memahami saya. Alkitab. Oke, Kamu berarti sudah Alkitab mau itu menjelaskan, kamu tidak nggak sebagai benar. sejarah tulisan. Berarti kau pakai ilmu exegesis, bukan exegesis. Berarti bukan dari Alkitab Exegesis ini. itu, Bom. Apa itu exegesis? Exegesis itu apa? Bom. Jangan bom. Exegesis itu apa? Exegesis itu kita mengeluarkan dari ayat itu. Oke, sekarang saya minta exegesis. Exegesis dalam reform, exegesis itu sesat, bidat. Sekarang saya minta dari exegesis, silakan. Exegesis itu apa? Iya, begini Bom ya. Kok begini? Tritunggal saja. Jangan. Tidak ada ayatnya. Apa? No, jangan kau bicara Tritunggal. Tritunggal saya ahlinya, nggak usah. Sekarang kau jawab dulu pertanyaan. Jangan lari kawan. Jangan lari. Sekarang exegesis sekarang kau tunjukkan sama saya. Exegesis. Jangan kemana-mana. Jangan lari Tritunggal. Kau nggak tahu apa Tritunggal. Exegesis silakan. Iya. Kau jelaskan. Sombongnya. Gini. Memang kalau orang di sini kita diskusi loh. Begitu nggak, Le Rudi? Kita diskusi sini. Bicara Alkitab. Kau tunjukkan satu ayat Alkitab. Exegesis silakan. Berikan saya kesempatan berbicara. Ya silakan jawab. Tapi jangan menye-menye Alkitab. Exegesis, silakan. Menurut kamu nggak bisa mendikte seseorang bagaimana membuat Loh. Exegesis yang saya minta, exegesis, silakan. Jangan lari, silakan. Saya exegesis begini. Silakan. Yesus itu adalah Tuhan sekaligus manusia sejati. Jadi Allah sejati dalam. Saya minta exegesis bukan exegesis. Exegesis. Saya tahu exegesis Bom. Ya di mana Alkitabnya saya minta exegesis. Ini kan bukan kelas Alkitab, kamu dosen yang harus mendikte saya, Bom. Kau turun aja lah. Turun. Turun. Gak ada ilmu. Yang ilmu punya naik sini. Naik sini. Mau lawan saya. Kubal balik kau. Gak paham exegesis. Jangan yang bawa inilah. Naik ke sini yang punya ilmu. Exegesis. Kau belajar sama Pak Isra dan Pak Budi Asali. Kau belajar sana. Orang-orang hebat itu. Ditanya exegesis, tidak tahu exegesis. Mau belajar Tritunggal sini, yang hebat-hebat naik sini. Mau bicara, orang lagi bicara. Tuhan Yesus bilang apa? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Yesus bilang apa? Kalau mereka bertentangan, berarti mereka bukan pengikut kita. Tapi kalau selama mereka tidak bertentangan, mereka pengikut kita. Mau ayatnya? Saya tunjukkan ayatnya. Saya dari dulu, Le Rudi tahu. Saya mengajar tuh tidak pernah di luar Alkitab. Pasti Alkitab saya tunjukkan. Kalau kalian mau apologet silakan, jangan di sini. Bertanya harus jelaskan secara biblika dong. Kalau punya ilmu naik sini. Pakai ilmu exegesis. Tunjukkan ayatnya dong. Mau lari ke Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17, apakah Yesus memakai tubuh manusia? Sudah tidak. Dia memakai tubuh kemuliaan itu. Jangan ngarang-ngarang lah. Oke, silakan Pak Great, silakan. Sampaikan silakan. Halo Pak. Oh berarti gini Pak, berarti salah ya dalam pandangan beberapa orang itu kalau Yesus itu punya Tuhan dalam kemanusiaan. Salah Pak. Sesuai yang Bapak bilang Saya tadi, jelaskan ya. Yohanes 20 ayat 17. Salah ya? Iya, salah. Itu Yohanes 20 ayat 17 itu Yesus sudah memakai tubuh kemuliaan Allah. Sekarang kan Bapak catat ya. Wahyu 1 ayat 13, catat. Wahyu 1 ayat 13, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Yang di bawah catat ini. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11, Wahyu 1 ayat 13, Wahyu 14 ayat 14. Yesus sudah terangkat ke surga memakai tubuh kemuliaan, tubuh manusia tapi kemuliaan. Berbeda dengan tubuh kita ini. Tubuh kemuliaan itu tubuh sorgawi. 1 Korintus catat, 1 Korintus 15 ayat 49. Ya, tubuh sorgawi.
sama dengan tubuh yang diubah sekejap. 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya. Sudah tidak bisa apa? Bisa tembus tembok, bisa. Tembus tembok dia bisa apa? Bisa melakukan hal itu namanya kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Jadi bukan tubuh manusia. Manusia itu tidak bisa tembus tembok, nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu bukan manusia yang bagaimana? Tubuh sorgawi yang Yesus sudah pakai. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Teman-teman yang dibawa. Di sini kita bahas Alkitab, bukan masalah orang. Saya tidak seiman dengan orang yang saya harus bila ya katakannya. Kalau orang tidak seiman dengan saya, bagaimana saya mendukung? Saya juga pengajar sesat nanti. Saya berlaku dalam Matius 7. Betul nggak, Rudi? Saya akan berlaku dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23. Itu berlaku buat saya. Saya nggak mau dong. Saya nggak mau mengajar kesesatan. Saya nggak mau. Apapun itu. Apalagi belum perjanjian lama sudah usang. Sorry ya. Nah, demikian tadi kamu musliminnya. Ngamuk-ngamuknya si Bom ya kan. Karena ada Rudi dia berani ngamuk-ngamuk. Coba kalau tak ada Rudi, takut dia. Memang Rudi ini jadi penyemangat memang penyemangat para para polemikus, para Kristen-Kristen yang penakut gitu ya. Yang takut donasinya hilang gitu ya. Itu memang kalau ada Rudi jadi hilang rasa takutnya. Tapi nanti kalau Rudi sudah tak ada, Rudi sudah turun seandainya ya kan, Rudi sudah tidak bergerak gitu, mereka tiba-tiba minta maaf aja. Itulah, aduh, yang mau bayar listrik lah, yang mau bayar inilah, mau bayar itu, bayar untuk servis AC lah, segala macam bom nih. Rudi aja yang memang debater sejati dia. Biar siapapun dia ya, dari jangankan beda denom, satu denom pun kalau tidak berkesesuaian dengan akal si Rudi, hajar sampai babak belur. Jadi Rudi memang pahlawan bagi Kristen ya kan. Biar digigit herder kiri kanan tetap aja dia iya aja ya kan. Bahkan sampai diancam-ancam sama herder-herdernya di sini, sampai mau digeruduk ke rumahnya pun dia tidak punya rasa takut. Itu memang kalau Rudi saya akui lah, acungi jempol ya, pemberani dia. Si Bobo dan yang lain-lain itu itu aja kacangan aja, itu hanya teriak-teriak di medsos. Ketemu pun takut. Tapi kalau Rudi sama Luga Tamunan itu sama ya. Mereka pemberani. Berbeda herder yang lain, penakut. Tidak lama nih ya kita tunggu saja, pasti bom tuh klarifikasi itu. Oh, saya tidak bermaksud tidak bermaksud ini. Minta maaf ya sama donaturnya kabur. Astagfirullah, saya nonton tuh sampai sakit perut nahan tawa tuh, ya Allah, sampai sebegitunya. Aduh, memang gara-gara Edis nih kocar-kacir Kristen. Kalau orang yang tidak tahu, disangka bahwasanya apa yang terjadi itu ya hanya di kalangan apologet Kristen saja. Oh tidak, itu sampai ke gereja pusat nih kaum muslimin. Bergetar mereka ya. Hanya saja memang pendeta-pendeta mereka, pendeta-pendeta besar tidak mau nongol. Kenapa? Kalau nongol nanti memberikan statement salah-salah, akhirnya diserang juga sampai Redis ya kan, kabur pula nanti ya jemaatnya. Ya, jadi gereja pusat tahu, semua ini tahu gitu. Bahkan Gilbert sama Mel Atok itu adalah pendonasi ya, pendana para penghujat. Nah, itu jelas kalau kami sudah tahu dari dulu sebenarnya. Nah, ditambah lagi statement ataupun kesaksian dari Rudi Hanes, pemberitahuan dari Rudi Hanes, tambah meyakinkan kan gitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir